Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam menyelesaikan tentang kajian kitab Al-Janaiz. Kajian ini sudah lama sebelum pandemik, kemudian berhenti dikarenakan memang kita harus istirahat karena adanya pandemik. Cuma sampai kapan pandemik ini wallahu a'lam. Tapi kajian tetap jalan, alhamdulillah dimulai lagi. Dan kalau tidak salah saya sudah sampai pada pembahasan tentang ziarah ya. Mungkin ziarah yang belum. Kemarin sampai pada masalah sholat, kemudian setelah sholat bab selanjutnya adalah bab tentang menguburkan, kemudian setelah menguburkan ada bab takziah, kemudian ada bab ziarah. Nah, takziah dan ziarah itu berbeda. Nah, sekarang kita prakteknya saja bagaimana tentang setelah kajian berdasarkan hadis-hadis dan HPT yang telah kita kaji, prakteknya gimana? Nah, sekarang untuk pelaksanaan perawatan jenazah, Bapak Ibu sekalian, ini kan masa pandemik. Dalam masa pandemik ini, kemarin ketika saya ditunjuk untuk sebagai petugas pemulasaran jenazah di krematorium Keputih, dalam waktu 40 hari itu ada 1.340-an jenazah, laki dan perempuan. Jenazah itu dimandikan, dikafani, disolati yang muslim dan dimakamkan di krematorium. Nah, bagaimana agar orang-orang yang meninggal dunia dikarenakan COVID atau divonis COVID, soalnya ada ya kan, mungkin rumah sakit sudah ada pernyataan katanya istilahnya di COVID-kan, divonis COVID, akhirnya dia dibawa di krematorium dimandikan. Bahkan dulu di awal COVID mulai bulan April, Mei, Juni, Juli sampai September, beberapa jenazah COVID itu tidak pakai dimandikan. Saya di sekitar bulan Juni, Juli itu ketika di salah satu rumah sakit Islam sampai berdebat dengan petugas Satgas COVID karena saudara kita, kawan kita, teman sejawat kita yang meninggal dunia karena COVID itu akhirnya tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dimasukkan peti, dimakamkan. Tetapi berdasarkan kitab HPT jilid 3, dalam keadaan kebencanaan, fikih kebencanaan, maka orang yang meninggal karena masuk dalam kategori syahid itu memang tanpa harus dilakukan proses itu. Misalkan karena bencana alam, kebakaran yang tidak ada yang tersisa, atau gempa bumi, sudah ditelan bumi kena likuifasi, gimana cara mandikannya, ngafani wong sudah ditelan bumi? Iya kan? Kan terjadi barusan juga. Maka menurut HPT cukup disolatkan saja secara gaib jika memang tidak ada jenazahnya. Nah, tetapi untuk pandemi COVID ini, Majelis Ulama Indonesia dalam putusan yang nomor 28 tahun 2020 di bulan Oktober memutuskan untuk jenazah COVID bisa dimandikan, dilakukan sebagaimana syariat untuk jenazah yang lainnya. Makanya akhirnya harus ada proses memandikan jenazah. Dan setelah itu semua rumah sakit sudah mulai menerapkan. Sekarang saya tentang perawatan praktek secara normal dulu. Nanti ketika jenazah COVID bagaimana? Atau langsung saya gabungkan? Ya, karena saya di krematorium itu di sana ada 3 shift, pagi, siang, sampai malam, 24 jam Pak Bu, 24 jam
Satu hari itu pernah 77 jenazah. Satu hari itu sekitar tanggal 20-an Juli, 20 sampai 25 Juli, 77 jenazah. 60, 50 sehari itu. Bagaimana ya, nanti kita praktekkan. Untuk perawatan jenazah, jenazahnya sudah ada. Ketika kita mau melaksanakan, yang pertama kali kita siapkan kebutuhan memandikan dan mengkafan. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan, pertama bicara tentang kebutuhan memandikan itu apa? Di dalam memandikan jenazah, urutannya kan memandikan dulu Pak ya. Sesuai dengan hadis Nabi yang sahih, itu ada 3 hal yang harus disiapkan. Ini yang sifatnya itu syariatnya. 3 hal. Yang pertama adalah mandikan tuh harus ada airnya. Gak ada airnya dimandikan pakai apa? Yang kedua, air yang dicampur dengan daun bidara. Ini saya sudah bawa semua. Saya di rumah itu punya tanaman daun bidara. Orang tua saya juga punya tanaman, karena memang kita itu setengah mensunahkan menanam pohon bidara. Sebenarnya masjid ini harus lah. Dari pohon kelapa bagus Pak, tapi bidara menurut saya itu harus lah. Kan cukup 1 pot. Saya tuh di pot, tapi pohonnya nggak belinya murah lah, dan tumbuhnya gampang. Karena setiap daun ini diambil, itu selalu tumbuh lagi. Satu air ya, tempatnya ini ya. Jadi timba seperti ini itu ada 3. Satu yang khusus air saja, ini boleh besar ya, karena dia nanti kebutuhannya lebih banyak. Yang kedua, air ditambah dengan daun bidara. Daun bidaranya ini sudah saya potongi. Gimana daun bidara ini? Bisa dicampurkan saja dengan air, dicampur, taruh aja. Atau kalau ibu-ibu kadang diremet-remet dengan air itu diginikan. Saya dimasukkan semua, ya. Karena daun ini hanya untuk memandikan saja. Ini syariat ini. Sama dengan kain kafan, jangan diganti. Daun bidara ini nggak boleh diganti dengan daun yang lain. Kalau tuntunane, jangan buat tuntunan. Ustadz, kalau nggak ada daun bidara ya nandur Pak. Sampai nggak ada kain kafan kan beli loh. Iya. Nggak ada kapur baru sampai cari. Daun bidara ada. Setiap hari kita menjumpai orang mati, tapi seringkali ini diganti dengan kelor. Apakah ada kelor? Nggak ada. Kita tidak bicara tentang fungsi, kita bicara tentang tuntunannya. Apa fungsinya? Nggak bicara fungsi. Dan nggak bisa diganti dengan sabun. Saya cari di kitab hadis tentang sabun, tidak ada satupun bercerita tentang sabun. Ya zaman Nabi nggak ada sabun. Lalu kenapa kok diganti sabun? Zaman Nabi ada daun bidara, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat loh ini. Dan ini daun surga. Pohon ini ada di surga. Bedanya kalau di surga tidak ada durinya. Baca surat Al-Waqiah. Nah, kemudian timba yang ketiga, timba kayak gini ya. Ini kan ada 3, karena contohnya 1 nggak apa-apa. 1 air saja, 2 dicampur dengan daun, yang ketiga dicampur dengan kapur barus yang sudah ditumbuk. Ini saya tadi numbuk di rumah, ambil berapa biji, 5, 7 atau berapa, taruh pakai kertas, ditumbuk halus, bikin 2. Kenapa kok bikin 2? Yang satu untuk memandikan, yang satu untuk kain kafan. Bikin 2 saset.
atau 2 kapur barus. Yang satu untuk memandikan, yang satu nanti untuk kain kafan. Campur, taruh sini, diudek pakai tangan atau pakai gayung terserah ya, diudek dengan kapur barus. Nah, setelah selesai sudah, ini kebutuhannya. Yang lain-lain itu sifatnya tambahan. Apa tambahannya? Anduk, kapas, sabun. Tapi dalam situasi seperti sekarang pandemik, yang tidak boleh ditinggalkan itu apa, Pak? Masker, sarung tangan. Ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau kami ketika di pemulasaran jenazah itu pakai standar level 1. Level 1 itu sarung tangan rangkep 3. Wong rangkep 3 itu jebol, apalagi nggak dirangkep. Saya itu sarung tangan rangkep 3, masker double 3. Kadang pakai face shield, bajunya baju hazmat, pakai sepatu boot, pakai baju hazmat. Jenengan bisa bayangkan, wis pakai baju hazmat, sepatuan, maskeran, keringetan enggak? Keringetan gobios. Kalau sudah keringat ya, drodos dimeripat, perih enggak, Pak? Perih. Tangannya sudah pegang jenazah Covid. Terus ya apa? Ya dirasakan wae. Dia dinikmati saja. Ya. Tapi dalam keadaan seperti ini menurut saya ini wajib lah. Standar yang paling sederhana masker sama sarung tangan. Sudah nggak usah pakai alergi. Enggak wes. Loh, sudah kita melindungi diri kita itu juga hukumnya wajib. Jangan kita mendolimi diri kita. La doror wa la diror. Jangan kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Makanya ini dalam keadaan situasi seperti ini, apakah pandemik atau tidak pandemik, ataukah itu jenazah Covid atau tidak Covid, setengah wajib. Sampai sholatnya jarak terus gini. Sampai kapan? Darurat itu ada batasnya tapi. Ya, oke. Tambahannya kapas sudah, sabun. Kapas untuk apa? Untuk nanti ketika membersihkan kotoran. Sekarang kita praktek mandikan. Udah ya. Terus ini anduk disiapkan. Kain seperti ini disiapkan, tujuannya untuk apa? Kalau sudah dimandikan, mau dibawa masuk kan tutupan kain. Tapi kalau kami di tempat krematorium tuh langsung jejer, Pak. Ini mandikan, di sini tempat ngafani. Jadi di bilik itu nggak pakai pindah. Habis dimandikan di sini kan nggak mungkin. Ini teles ya. Lah kain kafan sudah kita siapkan di bukan bilik, apa ini namanya? Dipan, bayang di satunya. Jadi setelah itu diangkat, dipindah sini, langsung kafani, bungkus pakai plastik, dimasukkan peti, siap untuk dimakamkan. Itu ya. Sudah, sekarang kita praktek mandikan. Ada yang dimandikan atau diangen-angen? Ada yang monggo, Pak. Kalau ada, ini yang bagus menurut saya karena ini lebih tinggi. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Sirahnya di sini. Iya, tilem, Mak. Kalau dodok tak suruh mandi sendiri. Ini yang bagus, Pak. Jadi situasi memandikan bagi saya yang sudah beratus-ratus kali, yang mandikan bagus itu dalam keadaan tinggi begini. Ini sangat, kalau perlu ya model gini tuh. Walaupun ya misalkan ini dikasih gedebok, ini tengah dikasih gedebok kepala, dan untuk kepala itu harus lebih tinggi daripada kaki maupun perut. Sudah.
saya masuk dalam keadaan memandikan. Orang yang memandikan boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi jangan kebanyakan. 4 itu standar. Sini 2, sini 2, atau sini 3, sini 2, 5 nggak apa-apa. Jangan kebanyakan, panggone nggak cukup. Ya. Kemudian ketika kita mandikan, ini sudah ngumpul ya, dalam posisi tertutup ya. Ditutup Bapak. Saya tutup separuh aja ya. Iya. Enggak apa-apa. Monggo Pak, dibantu saya Pak. Saya tutup separuh aja. Seluruhnya juga enggak apa-apa. Enggak, gini dulu aja. Ya. Jadi ketika kita sedang dalam dibayang tempat memandikan, kita sampaikan 3 hal kepada yang memandikan sebelum ini dibuka, sebelum bajunya dibuka. 1, wasiat kita sebagai yang mengomandani tempat mandikan. Pertama, niatkan ibadah, karena ini ibadah. Saya nggak bicara pahalanya karena luar biasa orang yang mandikan pahalanya. Yang kedua, harus sabar, ikhlas. Kenapa kok harus sabar, ikhlas? Kita tidak akan tahu apa yang terjadi setelah ini dibuka. Iya kan? Sabar, ikhlas. Kalau sudah niat, tidak boleh berhenti sebelum selesai. Apapun keadaannya, sabar, ikhlas. Kalau sebelum masuk kemudian jenazahnya itu baunya nemen, lebih baik kalau pakai masker kasih minyak kayu putih, dobeli. Untuk agar mengurangi bau yang tidak enak. Masker kasih minyak kayu putih, dobeli, kasih lagi. Itu caranya mengurangi. Dan saya juga prakteknya begitu kalau di Keputih. Karena macam-macam jenazah. Kemudian pesan yang ketiga, harus menjaga amanah, rahasia. Menjaga rahasia. Sebab ketika dibuka akan sedikit terlihat apa yang ada di sini. Tiga ini sifatnya wajib bagi saya. 1, niatkan ibadah, innama a'malu binniyah. Yang kedua, harus sabar karena akan terjadi sesuatu. Yang ketiga, niatkan siap menjaga rahasia. Siap menjaga rahasia. Walaupun terhadap istri atau siapapun nggak boleh dibuka. Kecuali nanti kalau ditanyai oleh pihak berwajib, divisum atau ada apa-apa baru selesai. Ini sudah airnya disiapkan. Pertama kali kita buka, setelah sepakat ya, kita buka. Ketika buka ini, sisahkan sebagian kain untuk menutup aurat. Karena selama masa memandikan, aurat itu akan tetap kelihatan. Harus tertutup, tidak boleh terlihat sama sekali. Baru bajunya dilepas. Semuanya dilepas, tempelan-tempelan kalau ada handyplus dilepasi. Dan ini kalau misalkan kesusahan, caranya begini. Ada kan yang digunting aja Pak, biar kotor kadang ya, digunting, nggak apa-apa, dilepas juga nggak apa-apa, digunting nggak apa-apa. Kita ketika memperlakukan harus dengan cara halus. Ketika melepas ini kan bagian bawah kan ketindihan nih Pak, ditindih itu ya Pak, tertindih ya. Caranya masukkan digeser sedikit, terus dimasukkan sini, balik sini, digeser sini. Jangan disusul ditarik. Bisa jadi kalau kulitnya yang sakit tua, kelipas, bisa metu getene. Makanya caranya ketika sudah dicoplok yang bagian tertindih punggung, selobokkan gini, separuh ya. Kemudian baru setelah itu di sebelah sini digeser titik, pasti lepas dan tidak akan susah. Itu teorinya. Selesai dalam posisi tertutup. Setelah itu
ketika memandikan jenazah itu macam-macam. Ada yang dalam keadaan jenazahnya sudah bersih, gak banyak kotoran. Ada jenazah yang ketika kotorannya itu ada, misalkan bekas kecelakaan yang masih ada apa itu, ada darahnya, ada belingnya ya. Kalau mobil itu pure kan, ini kan banyak beling. Kita nggak boleh mendolimi diri. Bersihkan dulu, dikuas, apakan bersihkan seketika merasa di tangan kita aman, baru kita mandikan. Pertama, ini belum masuk syariat, diguyur air, nggak ada hitungan dan bebas, belum masuk syariat. Setelah diguyur air, siram, niatnya basahi, baru di sabun. Kalau mau pakai sabun, di sini letaknya, keramas di sini letaknya, bukan nanti. Sabun dibersihkan celah-celahnya ini, keteaknya, semua celah-celah, lipatan-lipatan, selesai semua, diguyur air. Kemudian baru dikeramasi. Hidung ada kapas, ditaruh, kasih air, set, diperes, diputar gini, set. Maka dia bisa dipakai membersihkan hidung, telinga. Jangan kapas kering. Kapas ini dikasih air, kemudian diputar, dipelintir. Tapi jangan kapasnya terlalu basah. Dia hanya supaya apa itu basah, basah sedikit, diperes, kemudian dipelintir. Di sini baru dimasukkan hidung, telinga, mata ini, atau mulut. Caranya begitu. Gigi. Ini dikeramasi. Keramas sabun tidak harus. Enggak juga, enggak apa-apa. Karena ini bukan syariatnya. Setelah dibersihkan, kita anggap wis gak ada bekas darah, enggak ada luka-lukanya, sudah selesai semua. Bersih ya. Kemudian kotoran perut, bersihkan kotoran perut. Boleh dalam posisi gini, dimiringkan, kemudian pakai kapas, kayak kita nyawi anak, duburnya itu, dilihat bersih, baru berhenti. Kalau masih kotor, dalam posisi perut tekan sedikit, dan ini juga nggak ditekan juga nggak apa-apa. Kemudian dibersihkan, dalam keadaan dimiringkan itu ya, disiram air. Air biasa itu memang butuhnya agak banyak di sini. Setelah kita yakin dan disaksikan oleh yang mandikan bersih, ya wis, dibuktikan dengan kapas, baru kita masuk syariatnya. Kan sudah masuk syariat, baru syariatnya. Rasulullah menyuruh kita memandikan, mulailah dari bagian kanannya, utamakan daerah wudhu sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Yang penting dalam hitungan bilangan ganjil, gasal. Maka setelah selesai ini, baru kita ambil air, kita siram tangannya, kemudian sampai kaki 1 kali, sama 2 kali, 3 kali, 1 kali, kanan kiri 2 kali, 3 kali, kemudian ini kan tengahnya ya. Ketika kita siram gini, set, diangkat sedikit tanpa melihat, siramkan. Ambil lagi, siramkan 3 kali. Termasuk daerah kepalanya. Selesai untuk timba pertama. Lanjut timba kedua. Timba kedua sama dengan timba pertama, hanya beda isi. Kanan 3 kali,
kiri 3 kali tengah. Timba ketiga kapur barus dengan air sama, kanan 3 kali. Lupa kalau misalkan ada daun bidaranya, nanti daun bidaranya nempel, nggak apa-apa. Nanti ketika kita siram dengan siraman yang ada kapur barusnya, daun bidaranya akan kesiram jatuh. Nanti ketika nempel kita lepasi, nggak apa-apa. Diambili, ketika disabuni dianduki nanti kan juga bisa jatuh. Ya. Kalau ada kapur barus, bagaimana? Apakah nggak apa-apa kulit? Lu perintahnya Nabi begitu kok. Perintahnya itu begitu, harus pakai kapur barus. Oke, selesai. Bagaimana kalau memandikan pakai shower? Saya mau tanya, memandikan pakai shower itu, apakah bisa ditambah showernya pakai kapur barus? Gak bisa. Showernya ditampuri daun bidara. Kalau hanya air putih saja bisa, air biasa saja bisa. Tapi ketika dibutuhkan kapur barus sama daun bidara, yang paling mudah pakai timba. Ya nggak apa-apa, yang sirap pertama pakai shower, yang kedua ini. Dalam keadaan darurat ketika COVID begini ini sudah nggak dihitung, Pak. Kapur barus, daun bidara sudah nggak dihitung. Kenapa? Lah ya apa? Jenazah wakai numpuk, dan itu kan darurat. Dalam keadaan darurat, maka seperti itu ditiadakan, cukup dengan air saja. Dalam keadaan darurat. Kalau misalkan ada Pak jenazah COVID ya di wilayah sini, misalkan kita mandikan, boleh dikasih itu. Kecuali yang dokter tidak merekomendasikan untuk dimandikan. Sebab apa? Khawatir cairan tubuhnya itu bisa, atau mohon maaf, saya pernah mendapatkan jenazah yang sudah siap meledos. Kelamaan meninggal, kan kalau COVID itu meninggal lama ya. Setelah meninggal dapat 3 hari baru dirawat. Padahal prosedurnya sebelum 12 jam itu harus dimakamkan. Tapi ini karena banyaknya sampai 3 hari belum diapa-apakan, hampir meledos. Nah seperti itu, gak dimandikan juga gak apa-apa. Nah, setelah selesai syariatnya tadi 3, baru dianduki. Karena anduk itu kalau saran saya cari yang besar. Nah, ini anggap aja anduknya Pak ya. Ketika itu dimulai dari sini, amit Pak ya. Ah, gini baru ditekan-tekan, set. Kemudian ditarik gini, ditekan-tekan gini, set. Kemudian sampai kaki. Kan sudah tetap menutup aurat. Baru yang kain kotor tadi dibuang. Yang nutup aurat sementara itu dilepas, baru dibersihkan. Selesai ya. Disisir boleh. Ibu-ibu selesai begini, jika rambutnya panjang, dikelabang atau dipintal 3. Dikelabang 3. Intinya itu dirapikan. Nah, selesai ditutup lagi dengan kain yang bersih untuk siap dibawa masuk untuk dikafani. Sampai di sini ada pertanyaan. Loh, dalam memandikan jenazah tadi itu ketika syariatnya itu kata Nabi, mandikan dia di daerah kanan dan kirinya, utamakan daerah wudhu, tanpa ada perintah untuk mewudukan. Jenazah itu tidak diperintahkan untuk diwudukan, tapi mandikan untuk daerah kanan, utamakan daerah wudhu. Dan ini sudah
sempurna, tanpa kemudian kita pertama diwudukan dulu. Tidak, utamakan daerah wudu. Nah, siram ketika daerah wudu. Daerah wudu itu kan ini Pak ya, tangan, muka, ya, atau tangan gini dulu, muka, tangan ini, kepala, terus kaki, iya, daerah wudu. Tapi ketika siram daerah kanan, utamakan daerah wudu, utamakan tuh bersihkan daerah wudu sampai kaki. Itu sudah termasuk. Tidak ada kemudian perintah wudukan dia. Enggak. Utamakan daerah wudu. Utamakan itu artinya ketika membasuh bagian kanan, daerah wudu itu diutamakan, dibersihkan lebih bersih. Cukup Pak ya? Ada lagi? Selesai. Praktek memandikan menurut saya seperti ini. Begitu juga dengan jenazah COVID. Jenazah COVID bedanya kalau dimungkinkan pakai kapur baru sama daun bidara, pakai. Kalau tidak mungkin, nggak usah. Dan kalau jenazah COVID, kita tidak harus disabuni, nggak harus. Kalau misalkan bagaimana Pak, dia itu kan ada darahnya, ya pakai kapas tadi, bersihkan, siram, atau utamakan pakai air shower lah, air semprotan lebih enak, karena mengurangi ya, bersihkan gini, ya siram kanan, kiri, tengah, selesai. Lebih praktis dan lebih singkat kalau jenazah COVID. Cukup? Cukup. Bapak Ibu, nggih Pak? Ya, syarat memandikan jenazah adalah jika jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, atau jika jenazahnya perempuan yang memandikan perempuan. Utamakan saudara terdekat, atau boleh istrinya atau suaminya. Karena kalau saudara terdekat bisa jadi mahram, masih mahram, kakaknya, adiknya. Kecuali ketika ada orang lain yang dimungkinkan terjadi ikhtilaf, dalam satu ruangan, lebih baik, lebih afdol istri nggak ikut, atau suami nggak ikut. Suami sing mandikan perempuan, lebih baik nggak ikut. Itu lebih afdol, menghindari, walaupun sebenarnya dibolehkan, karena memang ada dibolehkan dalam agama, dibolehkan, kecuali anak nggak boleh. Nabi terhadap putrinya tidak ikut terlibat memandikan, hanya mengomando dari balik tirai. Anak yang berbeda jenis kelamin tidak boleh. Yang dibolehkan hanya suami dan istri ya. Itu Pak. Kalau memungkinkan itu lebih baik jangan, malah lebih afdal tidak, menghindari berkumpulnya dalam satu tempat itu. Apalagi kan jaraknya cuma pendek ya. Cukup? Tapi katanya kalau memandikan istri atau suami itu lebih afdal. Memandikan suami atau istri lebih afdal? Tidak. Lebih afdal itu adalah yang sejenis kelamin. Dibolehkan itu bukan berarti lebih afdal. Apa mungkin seorang istri memandikan suaminya sendiri dalam keadaan seperti ini? Bisa nggak sendirian? Bisa. Susah nggak? Susah. Berat nggak? Berat. Apakah dia kuat menahan emosinya? Wong Nabi aja ketika dia dimakamkan nggak boleh ikut. Dilarang kan? Istri wanita ketika menguburkan dilarang ikut. Kenapa? Menghindarkan dia gak kuat kemudian nangis-nangis mengganggu. Apalagi memandikan sendirian. Jadi itu ya, pada prinsipnya dibolehkan. Misalkan kakaknya, adiknya satu mahram, kan masih satu mahram, ya monggo. Tapi kalau sudah ada orang lain, lebih baik tidak. Kuatirnya malah ngerepoti tambahan. Ya.
Jadi ketika istrinya meninggal, Khadijah, Rasulullah itu hanya punya istri Khadijah pada saat beliau masih hidup, yang tidak mendahului meninggal dunia. Khadijah dimandikan oleh sahabiah, para sahabiah Khadijah. Kain kafannya langsung didatangkan dari malaikat Jibril. Kain kafan Khadijah itu langsung dari malaikat Jibril, 3 lembar. Dan sahabiah. Saya mohon maaf, apakah Rasulullah terlibat sampai hari ini saya belum menemukan riwayat. Mudah-mudahan ada riwayat, dan memang hadisnya Rasulullah membolehkan suami atau istri ikut memandikan. Memang ada hadisnya. Tetapi apakah Rasulullah terlibat dalam proses memandikan Khadijah? Saya belum menemukan riwayat. Ya, belum menemukan itu bukan berarti tidak ada, Pak ya. Ada, sayanya aja yang belum tahu. Baik dari buku kitab jenazah karangannya Albani, itu tidak saya dapatkan. Cukup dalam memandikan? Oke. Cukup ya. Ini sekarang mengkafani. Dilanjut mengkafani, Pak? Cukup ini aja. Oh, di sini aja. Oke. Mengkafani, Pak. Mengkafani, monggo Pak, berdiri Pak. Karena kalau mengkafani kan tempatnya dipakai. Dipindah. Iya, ini kan praktek. Monggo berdiri aja Pak, dipindah aja. Ya, sekarang mengkafani. Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan proses memandikan jenazah, sebelum jenazah ini dimandikan, sebaiknya kain kafannya sudah ditata dulu. Ya, kenapa? Agar setelah dimandikan selesai, gak pakai nunggu noto-noto ngetok-ngetok kain. Gak pakai itu. Agar langsung selesai mandi, estafet langsung kafani. Karena ini lagi praktek aja. Saya bawa kain sendiri aja ya. Kain ini sudah saya ukur sesuai dengan ukuran yang biasa saya ajarkan. Loh, ini adzan ya? Iya, masuk waktu isya ya? Iya. Gimana? Lanjut apa break? Lanjut biar. Saya ikut takmir. Ya. Ketika kita mengkafani, 3 lembar kain kafan standar umum. Kecuali ibu-ibu pakai 5 lembar. Nanti ada ukurannya. Kain tali ini juga sifatnya untuk perintahnya supaya mengkafani dengan cara yang baik. Talinya boleh 5, boleh 3, boleh 7. Lek 1 yoga. Saya pakai tali 5. Kalau mengkafani itu yang wajahnya kelihatan, biasanya 7. Cara mengkafaninya kan ada yang pakai wajahnya kelihatan, itu 7. Karena pakai di leher. Yang 2 lebih pendek, yang 3 panjang. Ukuran kain kafan setinggi adalah jenazah dan dilebihkan 1 kil atas 1 kil bawah, dan lebarnya harus bisa menutupi seluruh badannya. Nah, ini saya bikin sudah lebar melebihi badannya. Ini sudah saya jahit. Apa boleh menjahit? Boleh, nggak ada larangan. Ini bukan kain ihram. Kalau ihram tanpa ada jahitan, ya.
Ini tujuannya supaya lebar, menutup. Kalau orang nyaku, apakah kain 90 cm cukup untuk menutup sini? Nggak cukup, Pak. Sampai paksa kayak apa nggak cukup 90 cm. Dan mayoritas kain itu 90. Setelah ini gini ya, kasih kapur barus. Kan kapur barus ini sudah saya tumbuk. Kita kan bikin punya 2. Kasih kapur barus, kasih minyak. Setelah kapur barus, disemproti kapur barus, minyak. Selesai, lagi Pak. Nah, ini panjangnya boleh tidak sama. Kenapa? Dia cukup di sini sampai kaki saja, boleh tidak sama. Kalau tidak sama begini, boleh yang lapis kedua itu ikut ini, nanti yang lapis ketiga ikut bawah, boleh. Tetapi dipakai tengah-tengah juga nggak apa-apa. Tengah-tengah itu cukup antara ini sampai bawah saja. Selesai. Untuk jenazah COVID pasti ditambahi dengan plastik. Harus. Karena itu standarnya. Pertama tadi plastik dulu. Setelah plastik baru kain ini 1, kain ini 2, dikasih kapur barus sama. Sudah. Ini kan sudah 2 lembar. Ini lembar yang ketiga. Nah, panjangnya sama. Lembar yang ke-1 lebih panjang karena dia butuh ikatan pocong atas sama pocong bawah. Lembar 2 dan 3 cukup sepanjang jenazahnya. Sama, selesai ini. Kasih kapur barus, dikasih minyak. Setelah ini, kalau jenazah COVID dikasih plastik lagi. Plastiknya itu double. Lapisan yang paling awal bawah tadi dan lapisan yang paling ketika nempel ke tubuh, itu standarnya. Selesai, set, baru jenazah diletakkan. Lah, kalau begini harus pas kain. Kurang mundur, Pak. Sedikit. Kalau dalam saat ini kita meletakkannya paskan kain, boleh nggak ditambahi cawat? Boleh. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Untuk nutup daerah kemaluan. Nah, ketika gini boleh dikasih cawat. Ya kain, cawatnya cukup sekian, taruh bawah. Ketika ini langsung ditutupkan begini. Pada saat meletakkan kan masih ada kainnya, Pak ya. Jarik atau sarung. Kita tutup dulu, sama seperti praktek ketika tutup dulu. Ini posisi setelah dari mandikan, dibawakan dalam posisi gini. Tutup dulu, jangan biarkan gini, Pak. Kemudian dari sebelah kanan baru kita masukkan gini. Setelah gini baru ini ditarik. Tapi tetap daerah aurat diterakhirkan. Ini baru lapisan ini dianu, Pak. Jangan ditarik habis. Lah, lapisan ini dianu. Dipak tutup. Ketika begini baru dicabut. Usahakan tanpa melihat aurat, dan aurat baik dalam saat memandikan mau mengkafani harus dalam keadaan tertutup. Satu-satu, Pak. Ya, ketika begini ngapunten, Pak nggih. Masukkan. Rasulullah menyuruh kita baguskan kafannya, itu artinya dibuat rapi. Ini dimasukkan, Pak. Dimasukkan. Ini kan baru lapisan ke-1. Ini lapisan kedua. Masuk, Pak. Diselebokkan, Pak. Lapisan 2 dari sisi kiri. Iya, kanan dulu. Setelah kanan baru kiri.
Pak, kalau pakai kain ihram itu kan ada 2, ya. Maka kain kafannya cukup 1. Jangan kain kafannya 3 ditambah ihram 2, 5 jadinya. Nggak boleh. Harus 3. 1 boleh. Gimana tadi? Kain pertama. Kalau kain ihram, ya. Kain ihram itu taruh di dalam saja. Jangan di luar. Luar itu biar kain kafan biasa ini. Lapisan kedua dan ketiga. Lapisan 2 dan 3. Kalau kain ihram, berarti yang ini dibuang, nggak dipakai, hanya 1. Atau kain ihram itu dominan lebar dan panjang, standarnya begitu. Kalau kain kafannya terbatas, karena kita belinya kan 90 ya, tidak bisa sampai nutup, ya taruh aja dia di lapisan ke lapisan ketiga. Kecuali disambung dulu seperti ini, dijahit double. Dua tadi disambung dulu. Enggak, kalau itu Pak, kalau kain ini kan kain kafan biasa kan lebarnya kurang. Saya menyarankan jahit supaya memenuhi lebarnya, baru lapisan 2-3-nya bisa pakai kain ihram. Lapisan 3 dong nggak apa-apa. Atau kalau misalkan tidak bisa jahit, cukup di lapisan 3-nya saja, karena kain ihram lebih tebal. Cukup ya. Nah, sekarang lapisan terakhir. Nah, masuk. Nah, ini ditarik Pak, set. Ini ditarik, sama dengan yang atas ditarik, baru ini, set, rapikan, masuk, dimasukkan, ditarik dulu Pak, talinya terakhir. Setelah selesai kain, tadi setiap kain kan sudah dikasih ini ya, saya ada yang lupa, sebelum dikafani, Nabi menyuruh kita lulutkan dengan minyak wangi. Jadi kan jenazah sudah kain diletakkan di atas kain kafan ya, sebelum ditutup begini, kita luluti minyak wangi. Minyak wangi yang kayak apa? Minyak wangi yang nyong-nyong. Biasa kita pakai sholat. Jenengan sholat pakai minyak nyong-nyong apa enggak? Lah, minyak wangi yang biasa kita pakai sholat, yang tidak beralkohol. Kalau bisa yang tidak beralkohol, karena sebenarnya alkohol juga menurut saya nggak najis. Tapi kalau ada yang berpendapat najis ya boleh. Namanya pendapat. Usahakan yang kita meminimkan minyak yang tanpa alkohol itu ya, yang kecil. Lah di situ kita lulutkan, lulut di sini, belakangnya telinga, leher, belakangnya lutut, di mata kaki, di samping sini ya, diluluti minyak wangi. Itu sunnah ada hadisnya. Selesai diluluti, baru dikafani seperti ini. Mengkafani ini boleh ngikatnya kaki dulu, ini dulu boleh. Saya ketika ngikat, mohon maaf ya, ngikatnya itu ikatannya taruh di sebelah kiri, jangan tengah. Harus kiri enggak? Kenapa Pak kiri? Enggak harus kiri Pak. Kiri itu ketika di makam, pada saat ada yang minta pakai talinya dilepas, kita enggak pakai molak-malik jenazah. Kan kalau dia berada di sisi kiri, kan menghadap kiblat loh. Tinggal tekan di posisinya di atas, tarik. Makanya saya selalu mengajarkan taruh di sebelah kiri. Tali wangsul semua, kecuali tali pocong kan mesti di tengah tali pocong. Dilepas itu tidak ada tuntunan. Tidak dilepas itu nggak apa-apa, dilepas juga nggak apa-apa. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu.
Karena nggak ada hadis, nggak ada perintah, tidak ada larangan tentang masalah tali. Masalah tali nggak ada hadisnya. Masalah tali nggak ada hadisnya. Tapi masyarakat kan Cuma Nabi menyuruh kita baguskan kafannya. Beberapa ulama berpendapat, lewis dikafani api, ojo diudal-udal. Sehingga ketika dia menghadap kepada Allah di liang lahatnya, dalam keadaan bagus semua. Itu pendapat ulama yang mengatakan, pendapat beberapa orang yang mengatakan gak usah pakai dilepas. Karena kalau lepas pakai ditempeli tanah, gak ada perintahnya. Kecuali kalau dia ada perintah untuk menempeli tanah, sudah dimandikan, dikotori. Kan begitu logikanya. Habis dimandikan bersih, dikotori, tempeli tanah. Bagaimana masalah tanah? Ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, sunnahnya kita taburkan dengan 3 kali taburan tanah. Di mana di liang lahat, tidak kemudian ditempelkan di pipi. Ya? Iya, di luar. Likit yang di talene aja kene nih, Pak. Di pocongnya ditekan, ditarik. Pakai tali wasul. Tali wangsul. Ya. Dah. Lah ibu-ibu biasanya dipiyak ngene nih. Pocongnya. Yang atas sama dengan yang bawah. Pakai kapas tidak harus. Kecuali kalau jenazah itu sering mengeluarkan cairan setelah dimandikan, silakan pakai kapas. Ini enggak kapas. Hidung-hidungnya tidak ada perintahnya, artinya tidak harus. Seringkali orang itu kan khawatir, kecuali kalau setelah dikafani nunggu sekian hari atau waktunya agak lama, khawatir, boleh dikasih kapas di hidung, telinga boleh, mulutnya boleh ketika lama. Tapi kalau setelah dikafani dan segera dimakamkan, gak dikasih juga gak apa-apa. Soalnya kalau saya mengikuti mengafani mesti gitu, gak kasih semua mesti. Iya, ya nggak apa-apa, tapi ketokannya medeni. Kalau saya sih terserah lah, itu juga nggak ada perintahnya kok, dan nggak ada, hanya ijtihad jagani kalau misalkan keluar cairan. Karena sering ada, Pak, itu biasanya cara mandikannya yang salah. Cara mandikan yang salah setelah dikafani darah itu keluar terus. Cara mandikannya salah. Kenapa? Digerojok aja. Kalau saya nyiram muka saya tutup tangan, baru saya siram gini. Atau tangan saya disiram, saya usapkan. Enggak kemudian tak gerojok ini. Kalau digerojok, mesti, apalagi posisi kepala itu lurus dengan tempat, itu mesti masuk. Kalau masuk air, pada saat miring sedikit, miringnya keluar sama darah. Mesti. Alhamdulillah saya belum pernah. Sampai pada mengkafani ratusan kali, belum pernah sampai keluar darah. Tapi saya menyaksikan orang-orang yang begitu. Setelah saya teliti, dia cara mandikannya keliru. Ya namanya orang kan punya teknik masing-masing. Ya, itu. Yang bagus begini. Cukup? Ada yang tanya? Saya ini dulu ini. Monggo, Pak. Kita itu kalau perempuan kasih pagi sebelum dikumpul. Oh iya. Turunannya apa ya? Selempang. Ya seperti bentuk baju. Oh iya, ibu-ibu. Ini kan laki-laki ya. Seperti ini bisa dipraktekkan untuk ibu-ibu. Hadis yang menceritakan tentang kain kafan untuk wanita itu 5 lapis, hadisnya dhaif. Di dalam kitab jenazah karangan Ibnu Taimiyah tidak disarankan hadis itu.
Bagaimana caranya? Seperti ini. Tapi di HPT itu kan 5. Caranya seperti begini. Lapisan yang pertama itu seperti tadi, laki-laki. Lapisan kedua baju kurung, mulai dari ujung kaki sampai kepala sampai kaki lagi, yang tengahnya dilubangi ya. Taruh ngelembredok gini, setelah dianu ditutupkan gini, langsung nutup. Lapisan ketiga itu sama dengan baju kurung, tapi sampai sebagian ya, atasan, istilahnya itu atasan. Lapisan keempat itu bawahan, sarung. Lapisan kelima jilbab segitiga. Caranya sama seperti tadi. Cukup ya? Ya itu sudah mukena. Itu sudah mewakili semua. Gak perlu. Oh ya. Ya. Jadi itu pemahaman orang ya terkait tentang masalah menggunakan kain ihram untuk kafan. Sebenarnya Nabi tidak menyuruh kita untuk menggunakan yang berlebihan. Tapi ada orang yang kepingin sebagai bukti ketika menghadap Allah, bahwa Allah itu jauh lebih tahu daripada bukti kain kafan. Kalau kita haji, umrah, kan otomatis sudah tercatat. Berarti kita kalau berkeyakinan seperti itu mengabaikan ketajaman hafalannya Allah, itu gak boleh. Gak ada urusannya dengan begitu. Karena tanpa kita lampirkan bukti dalam kain kafan, Allah pasti mencatat itu. Ya, cuma ada orang yang punya pemahaman masing-masing, monggo. Tapi untuk ibu-ibu kan gak ada kain ihram. Yang ada itu kan mukena. Iya kan? Karena mukena ketika bisa dipraktekkan dalam kain ihram silakan, tapi kain kafan silakan. Setahu saya kalau mukena itu sudah jadi. Bolehlah mukena yang putusan itu ya ada bawahan itu. Tapi apa caranya masangi? Diselebokno. Kan begitu, Bu. Kan kalau jenazah itu kan sudah diletakkan begini. Kalau kain sarung kan dilepakkan gini, set bisa dimasukkan begini. Kalau mukena monggo, tapi yang penting prinsipnya tidak berlebih-lebihan. Itu yang ini, yang atasan. Kan kain yang tadi itu bisa tanpa merubah-rubah jenazah, tanpa ngangkat-ngangkat jenazah, ya, pemasangan kain kafan. Cukup ya? Yes. Ada lagi? Cukup? Ampun. Terima kasih, Pak. Ini berhenti sampai pada mengkafani. Urusan mensolati itu sudah lazim biasa. Gitu. Kalau jenazah lagi biasanya pakai praktek itu rata-rata umurnya panjang. Ketika mensolati jenazah laki-laki imam di arah kepala, jenazah perempuan di arah perut. Sholat itu kan terdiri daripada 4 kali takbir. Setiap takbirnya angkat tangan. Walaupun di Muhammadiyah Surabaya itu dulu itu tanpa angkat tangan, ini tidak sama dengan sholat id, takbir zawaid. Hadis yang sahih itu angkat tangan di setiap takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, atau takbir pertama baca Fatihah dan baca sholawat, takbir kedua baca doa. Kalau HPT jilid 3, HPT yang ketiga itu ada tambahan, boleh memilih. Takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa untuk mayat, takbir keempat doa untuk mayat. Kalau di Mekah salamnya sekali, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, saya 15 hari sholat jenazah di sana itu gitu semua.
Gak ono sing 2 kali. Kalau di sana ya. Nah, di sini kan 2 kali. Biasanya orang Indonesia itu kalau imamnya assalamualaikum warahmatullahi itu selesai, kita nambahin meneh. Biasanya gitu. Kalau berarti kok orang Indonesia kalau nambahin. Salamnya 1 kalau di Masjidil Haram dan Nabawi. Kalau di sini kan ditambah 2 kali. Ya memang sebenarnya perintahnya salamnya 2 kali, Pak. Soalnya 1, 3 sama 4 enggak. Itu lain. Beda, ada yang pendek. Doa untuk sholat jenazah antara rakaat takbir ketiga dan takbir keempat itu Nabi ngajarkan banyak macamnya. Apakah sama panjangnya atau lebih pendek? Silakan sesuai dengan kemampuan hafalannya. Le apal panjang, ya sampai baca panjang. Tapi biasanya kan mengikuti imam. Kita apal yang panjang berarti imamnya apal yang pendek. Yang melo imamnya ae. Jadi begitu boleh. Yang biasanya yang sering itu yang takbir keempat Allahumma fir Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa ufir lana walahu. Biasanya yang keempat pakai itu. Terus salam. Kalau yang ketiga Allahumma firlahu warhamhu dan terus-terusnya atau Allahumma firli hayyitina wa mayyitina wa syahidina dan seterusnya. Jadi macam-macam ya. Dan semuanya boleh dipakai. Cukup Bapak ya. Kalau praktek menguburkannya itu biasa sederhana. Saya bisa ikut imam. Iya wes, sampean gak hafal. Ya wes sudah ikut imam. Allahu Akbar. Gak hafal piye meneh? Terus apakah salatnya sah ngono imame? Cukup? Soft salat jenazah itu perintahnya ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi kan di Masjidil Haram ya apa ngitungnya? Saking banyaknya ya sudah tak terbatas nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu ikut salat jenazah, bapak-bapak maka ibu-ibu dihitung. Jangan bapak-bapaknya itu 5, ibu-ibunya 1 soft, jadi 6. Maka lebih baik bapak-bapaknya dibikin 6 atau dibikin 4, baru ibunya 1 soft atau ibunya yang 2 soft, sehingga jumlahnya ganjil. Kalau tempatnya yang bisa dihitung loh Pak ya. Tapi kalau tempatnya terus jamaahnya terlalu banyak nggak bisa dihitung ya sudah. Itu sunnahnya begitu. Cukup? Doa salat jenazah laki-laki dan perempuan, hadis tentang Allahumma firlaha warhamha nggak ada. Cuma para ulama mengganti dhamirnya disesuaikan. Tapi hadisnya semuanya Allahumma firlahu warhamhu. Baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan. Kecuali kalau jenazahnya itu campur, maka Allahumma firlahum warhamhum. Nah, itu pendapat ulama. Disesuaikan domirnya, domir terkait itu. Ya karena ulama sudah begitu ya kita monggo. Mau ikut yang hadis Allahumma firlahu saja boleh. Allahumma firlaha boleh. Allahumma firlahum boleh. Cukup? Cukup. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.